Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel STI Forex Education. Saya Joteng. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan analisa kita terhadap pergerakan harga XAUSD ataupun gold yang akan kita bahas mulai hari ini tanggal 16 sampai tanggal 18 sampai hari Jumat Sabtu. Kita akan bahas bagaimana pergerakan gold. Ya, seperti kita ketahui, di sini saya sudah menandai beberapa supply dan demand zone. Kemudian juga ada critical level di level 1705. Ya, jadi seperti yang kita bahas di minggu lalu, di hari Minggu, bahwa gold sangat luar biasa. Pergerakan bulan November ini dengan sangat tiba-tiba melesat sangat tinggi sekali. Kalau kita bahas, kita lihat sampai 167 poin atau 167 dolar sama dengan 1670 pips dari tanggal 1 sampai tanggal 16, ya hampir setengah bulan pergerakan gold terbang, ya melampaui 3 bulan sebelumnya. Luar biasa ya, 1 bulan makan 3 bulan. Tapi seperti yang kita bahas bahwa gold hari ini baru tanggal 16, berarti belum sampai 1 bulan full. Dan seperti yang di video saya di weekly preview bahwa biasanya gold itu mempunyai long wick. Artinya apa? Mempunyai candle ataupun shadow yang panjang nantinya mungkin ya kalau menurut saya. Sehingga apa yang terjadi di gold sampai hari ini adalah manipulasi untuk membuat FOMO ya ataupun public participation artinya di dalam Dow Theory. Kalau kita bahas di dalam weekly ya seperti kita bahas di sini ada saya tandai supply zone. Saya langsung aja masuk ke topik ya. Jadi kita bahas dulu supply zone ya. Supply zone. Nah ini dia supply zone-nya saya pilih ke atas. Kalau menurut analisa saya supply zone-nya itu di antara 17.73 sampai 18.30 memang besar karena saya analisanya secara monthly mingguan dan secara mingguan dan secara bulanan. Ya, ini ada supply besar di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau saya selalu mencari sell, biasanya selalu di pucuk saya cari sell. Ya, saya jarang sekali mencari buy jika sudah di atas. Biasanya kalau teknik saya itu biasanya mencari supply, mencari sell itu di pucuk, mencari buy di lembah. Ya, bukan mencari buy di pucuk. Ya, serba susah nanti bukanya. Kalau kita buy di sini, karena ini harga sudah di atas. Ya, kita nggak tahu sampai berapa jauh mereka naiknya, gold ini naiknya. Dan ini jangan salah, hati-hati kapan saja bisa terjun karena butuh koreksi, begitu ya. Sehingga kalau kita buy di sini, ini sangat riskan ya. Karena kita belum tahu sampai berapa dia naiknya, gas naiknya sudah habis harusnya secara H4 sudah hampir habis ya, nggak jauh lagi. Tapi kalau kita cari sell malah lebih mendingan dibanding kita mencari buy kalau saya, karena saya mencari sell di sini dengan SL di antara area sinilah gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa join di dalam STI Platinum Club, Bapak Ibu bisa join. Itu kita bisa sama-sama melihat di mana ada signal-signal saya, ada sell, ada buy juga gitu ya. Tapi sementara ini saya masih mencari sell. Di area supply saya selalu mencari sell, di daerah demand saya mencari buy. Jadi ini daerah demand saya cari buy, daerah demand saya cari buy, daerah supply saya cari sell. Itu ya, supaya kita sama-sama mendapatkan sell di pucuk, buy di lembah. Itulah teknik yang saya selalu gunakan. Nah, apa yang terjadi di minggu ini, kalau kita perhatikan sudah masuk di area supply. Ya, ini sangat luar biasa, harga terus bergerak tanpa koreksi. 1, 2, 3, 3 minggu berturut-turut naik terus, ya tanpa ada koreksi sama sekali. Ini sangat aneh sekali menurut saya. Biasanya ini biasanya tidak selalu tinggi ini. Ya, kalau kita perhatikan pola-polanya itu biasanya tidak terlalu tinggi. Dan kalau saya melihat seperti yang kita pernah bahas di dalam weekly preview di hari Minggu kemarin di video saya, Bapak Ibu silahkan lihat dulu video itu. Ya, secara monthly saya masih melihat itu adalah downtrend karena double top di atasnya ya kan. Sekarang adalah koreksi atas, koreksi naik sekarang ya. Secara weekly masih downtrend ya karena weekly-nya masih downtrend. Ya, weekly-nya downtrend. Kemudian belum ada perubahan tren. Daily-nya pun masih downtrend, belum ada perubahan tren, bahkan menjadi sideways. Ini
belum ada konfirmasi menjadi uptrend. Baru gejala ya, baru ada gejala atau potensi perubahan tren, tapi belum confirm. Nanti kita lihat daily-nya ya. Kita tadi udah bahas monthly, kita udah bahas weekly, jadi semuanya masih downtrend. Ya, walaupun memang pergerakan sangat tinggi, malah saya senang sekali kalau seperti ini saya akan selalu mencari sell, gitu ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan secara daily, memang sudah break previous high sebelumnya. Ya, dan ini belum confirm menjadi uptrend, baru gejala ya. Sehingga nanti kita akan menunggu sampai akhir minggu ini, apakah dia jebol supply zone kita, misalnya harga terbang terus, begitu ya. Nah, disinilah baru nanti kita memperhatikan lagi di hari Sabtu atau Minggu saya akan buat, mungkin hari Sabtu kali ya, hari Sabtu saya akan membuat weekly preview-nya lagi, bagaimana pergerakan gold untuk minggu depan, setelah menunggu closing di minggu ini. Begitu ya, sehingga apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah, kalau menurut saya Bapak Ibu kembali lagi kepada masing-masing punya target gitu ya. Tapi di grup STI Platinum Club kita ada signal untuk mencari sell. Silakan join, itu gratis, bisa join. Bapak Ibu bisa tanya ke admin bagaimana cara joinnya. Kita selalu mencari supply, mencari sell ya. Dengan harapan kita mencari dia koreksi ya, selalu di mana-mana ini impulsif correction. Nah, apakah dia menjadi naik lagi, impulsif lagi, correction? Nah, ini yang kita tunggu. Begitu ya. Sehingga kalau saya mencari buy sekarang, tadi saya bilang agak risiko. Karena belum tahu kapan dia habis naiknya. Bisa aja kapan aja sudah turun gitu. Karena harga terlalu terlalu tinggi untuk naik terus gitu ya. Tapi namanya market tidak bisa ditebak. Bisa aja naik terus tanpa ada koreksi. Bisa aja, tapi kecil kemungkinannya menurut saya. Karena banyak supply di dalam supply. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut kelas workshop untuk mempelajari bagaimana mencari supply zone dan demand zone secara teknik price action ataupun naked chart. Ya, kemudian yang sekarang terjadi, kalau menurut saya, ini kan seperti kita lihat ya, ini sederhana sekali daily, garis trend line-nya sudah di break. Ya, ada yang bilang sudah uptrend, tapi kalau saya bilang masih belum uptrend, mungkin aja menjadi sideways, artinya apa? Harga akan begini. Begitu ya. Itu potensi pertama, sideways. Lalu kedua adalah harga koreksi naik. Nah, ini menjadi perubahan tren. Lalu ada juga mungkin harga akan menjadi turun, mungkin aja. Ketiga, potensi ketiga. Jadi ada sideways, menjadi uptrend, ataupun menjadi downtrend lagi. Begitu ya. Kita masih belum pasti. Karena ini belum terbentuk, konfirmasinya belum terbentuk. Sekarang adalah gejala-gejala memang harga naik terus. Tanpa ada koreksi sama sekali. Biasanya kan koreksi itu artinya gini. Kalau biasanya normal koreksi begini, naik dulu gitu ya. Nah itu baru jelas gitu ya. Nah kalau sekarang itu nggak, langsung dimakan semua dengan naik terus. Tanpa ada koreksi sama sekali. Ya inilah namanya market yang sangat kejam gitu ya. Market itu tidak mengenal belas kasihan. Anda punya pendingan di atas atau pendingan di bawah, market nggak peduli. Pokoknya market sesuai dengan maunya mereka aja. Dan tidak ada satupun dari kita trader yang bisa menebak ataupun menganalisa, memprediksi 100% harga akan kemana, sampai di mana, dan bagaimana akan selanjutnya. Karena ini futures. Sekali lagi ini futures. Jadi setiap trading mengandung resiko. Jadi ada keuntungan, ada kerugian, ya Bapak Ibu harus menyiapkan segala sesuatunya. Tapi kalau menurut indikator saya, kemudian ke price action, kemudian supply zone, kemudian juga technical analisa gitu ya, harusnya gold itu harus koreksi. Ya, harus koreksi dalam minggu ini atau minggu depan. Hanya market yang tahu kapan terjadinya gitu ya. Karena saya masih melihat ini dia butuh napas dulu. Entah nanti di sini atau di sini atau di sini gitu ya. Biasanya normalnya kalau menurut saya harga akan biasanya ke sini. Begitu ya. Biasanya normalnya. Tapi ada juga yang kalau misalnya mereka melanjutkan tren, berarti mereka kan ke demand zone yang pertama, baru terbang lagi. Begitu. Ya, itu skenario yang pertama. Skenario kedua adalah yang tadi saya bilang dia terjun ke bawah sini, atau yang ketiga adalah dia naik dulu baru begitu. Who knows? Ya, nggak ada yang tahu.
Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam dunia trading, khususnya gold ini. Kenapa? Karena marketnya sedang anomali menurut saya, sedang tidak jelas, tidak normal. Yang normal harusnya dia butuh koreksi. Ya itu bagi saya itu nggak make sense dalam sekali gerak ini sampai ribuan pips gitu, sampai 1.600 ya bahkan ya. Kalau kita ukur seminggu itu sampai 1.700 pips. 2 minggu ini, 2 minggu lebih. Itu biasanya 2 bulan, 3 bulan baru terjadi. Tapi ini sekali dimakan 1 bulan nggak sampai udah 1.700. Sehingga saya tetap mencari sell. Apapun terjadi saya mencari sell dengan SL, biarin aja. SL kita kemakan pun nggak masalah. Tapi sekali kita dapat itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan pips. Itu doang. Ya, jadi secara trading saya berpikir secara untung ruginya. Contoh ya risk ratio. 1:3 misalnya gitu. Atau SL-nya misalnya SL-nya 100, TP-nya 300. Artinya apa? 1:3. Kalau kalah 1 menang 3 kali. Begitu ya. Atau juga SL-nya misalnya 300, TP-nya sampai 1000. Sama juga 1:3. Ya, berarti kita kalah 3 kali bisa ketutup dengan 1 kali menang. Ya, artinya gitu seperti itulah. Nah, apa yang saya mau bahas di hari ini adalah persiapan kita di tanggal 16 sampai 18 November 2022 ya. Ini pergerakan yang menurut saya akan kita antisipasi ataupun kita mencari peluang untuk mendapatkan entryan dan siapa tahu menjadi profit gitu ya. Tetap harus menggunakan SL ataupun TP ya, ataupun cut loss, ataupun Bapak Ibu yang terbiasa dengan locking silahkan locking gitu ya, atau yang terbiasa dengan cut loss gitu ya. Karena momentum ini biasanya jarang terjadi kita dapat sell di pucuk gitu ya, kita mesti nunggu. Karena H1, H4, D1 pun semua sudah mulai habis gasnya, naiknya. Jadi menurut saya tidak terlalu panjang lagi, menurut saya sih nggak sampai di atas 1.000 pips lagi dia terbang. Ya, jadi misalnya nggak mungkin harga sampai 1890 di dalam bulan ini. Kecil kemungkinan, kecil, sangat kecil ya. Dia harus koreksi dulu, entah di daerah supply zone atau di atas supply zone sedikit begitu ya. Tapi kalau sampai harga mencapai 1.900, tadi saya bilang 1.900 itu agak berat ya, agak berat. Oke, jadi apa yang kita mesti lakukan? Analisa kita di dalam tanggal 16 sampai 18 ini, tetap saya mencari supply zone. Karena kalau kita buy di sini agak susah untuk membuka lockingnya ataupun membuka closingnya. Kalau misalnya dia terjun tiba-tiba kita lebih kecil. Jadi ibaratnya kalau menurut Dow Theory ini merupakan public participation karena ini akumulasi ya. Ini public participation lalu ntar dia menjadi eksesif. Begitu ya. Sekarang kita tunggu aja harga memberikan konfirmasi. Selama harga belum ada konfirmasi, ya kita boleh tahan. Kita boleh nunggu dulu, wait and see. Jangan entry dulu, ataupun jangan close dulu, ataupun jangan ambil tindakan dulu misalnya itu. Karena harga masih belum jelas. Sampai dia membentuk pola-pola reversal, nah barulah boleh kita mencari sell. Gitu ya, itu kalau mau konfirmasi, tunggu konfirmasi. Tapi kalau menurut Dow Theory, kalau kita menunggu konfirmasi, bisa telat 20%. Makanya saya jarang menggunakan Dow Theory, saya menggunakan sniper ataupun price action ataupun supply and demand supaya mendapatkan sell di pucuk. Memang pergerakan gold ini membuat orang panik. Ya, membuat orang panik karena tanpa koreksi naik terus naik terus naik terus naik terus sehingga eh, bingung mau ngapain ya, mau entry sell atau mau entry buy gitu ya. Kalau mau buy scalpingnya pun kadang-kadang suka kejebak gitu ya. Kan ini setiap saat bisa terjun. Dan gold itu nggak pakai ampun lagi tuh. Kalau kita perhatikan ya, naik 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba terjunnya sama. Oke, ini pun naik, sama turun. Ini pun naik, sama turun. Jadi artinya polanya mirip-mirip. Ya, coba kita perhatikan ya. Dia naiknya segini, turunnya sama segini. Dia naiknya segini, turunnya sama segini. Dia naiknya segini, sama turunnya segini. Apakah dia naik sama turun segini? Nah, itu dia. Makanya tadi saya bilang, saya ada kecenderungan sih memang melihat gold itu masih belum ada perubahan tren, tapi saya masih melihat ada kemungkinan, ya ini kemungkinan yang menurut saya gitu ya, gold itu mungkin akan balik lagi ke demand 1 dan ke demand 2 ke daerah sini, begitu ya. Nah, begitu baru dia naik atau turun lagi nggak tahu, atau dia langsung turun gitu. Ya itulah menurut saya. Tapi sekali lagi, setiap trading
mengandung risiko dan tidak ada yang benar ataupun salah dalam analisa karena market tidak ada yang bisa menebak ataupun menganalisa 100% benar. Sehingga kita perlu perhatikan adalah pola-pola saja. Ya, artinya histori sebelumnya itu melambangkan apa yang akan terjadi. Ada seller, ada buyer, ada balance, imbalance. Nah, jadi kalau kita kembalikan secara H1, saya masih melihat ada kecenderungan dia akan menjadi koreksi di daerah supply zone. Ya, makanya kita tunggu sampai akhir minggu ini, tanggal 18. Ya, kemudian juga tadi saya sudah sebutkan, di sini supply zone sudah jelas, demand zone sudah jelas, demand zone 2 sudah jelas. Ini juga sama, monthly, daily, weekly sudah jelas. Nah, saya pribadi masih menunggu closing monthly di tanggal 30 November atau 1 Desember, minggu depan. Ya, apakah harga close di bawah 17.05 atau di atas 17.05? Ya, ini critical level di monthly. Ya, karena dari tes di area 17.05, lihat video saya. Kenapa saya analisa seperti ini? Lihat video weekly hari Minggu kemarin, yang weekly preview. Ya, itu ada keterangannya kenapa saya masih menunggu di sini, begitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat lagi secara H4-nya pun sama. Nah, ini ada gejala-gejala dia belum bisa break atas, belum bisa break bawah. Ini masih sideways terus. Ya, ini masih sideways ini. Ya, ini sideways. Apakah dia terbang atas atau dia terjun ke bawah? Kita masih menunggu kepastian daripada hasil daripada price action ini. Ini hari Rabu, masih ada 3 hari lagi sampai hari Jumat, gitu ya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mencari sell daerah supply zone. Itu kalau saya mencari supply zone saya mencari sell di daerah supply zone ya. Dengan target terjun ke area yang pertama adalah demand zone pertama, lalu nanti mungkin ada koreksi lagi segini, ya. Kalau dia nggak jadi naik ke atas, berarti dia akan menjadi begini, gitu ya. Who knows? Ini belum pasti ya. Tapi yang pasti market sedang melakukan manipulasi. Artinya harga sedang melakukan public participation ya. Ini tadi saya bilang ini adalah accumulation secara Dow theory. Ini public participation. Nah, inilah akan ada terjadi pola-pola perubahan tren di sini nantinya. Pola-pola reversal maksud saya itu. Pola-pola reversal dia akan terjun. Apa itu pola reversal? Nah, Bapak Ibu kalau nggak tahu mesti belajar ikut kelas gitu ya supaya lebih jelas lagi. Karena market sangat respect terhadap perubahan tren ataupun pola reversal. Ya, jadi sekali lagi tetap aja dia masih naik terus ya 17.85 mungkin sampai ke atas 18.00 bahkan sampai atas itu kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang pasti kita tetap mencari sell ya, saya tetap mencari sell. Kalau kita perhatikan DXY ya, DXY-nya terjun terus. Ya, DXY terjun terus, tapi belum, ini ada long tail, ini ada level support di bawah sini. Ya, apakah dia bisa jebol di 105.353? Gitu ya. Ini DXY, secara D1-nya pun sama. Nah, kita masih menunggu, ini ada HNS, inverted HNS. Ya, ini left shoulder, ini ada head, gitu ya. Nah, ini ada menjadi inverted highness atau ada yang bilang ini nama Quasimodo QML gitu misalnya ya. Semua masih ditunggu secara DXY karena DXY ini sangat mempengaruhi pergerakan daripada gold, GU dan EU dan UJ, UCAT, USD, CHF dan seterusnya ya. Coba nanti saya akan buat juga analisa untuk minggu depan untuk GU ataupun EU ya. Tapi sementara kita masih fokus dulu di gold. Oke. Jadi itulah analisa kita di hari ini. Pergerakan gold sampai hari Rabu tanggal 16. Dengan target 18 November dia melakukan koreksi. Ya. Apakah dia menjadi sideways? Mungkin aja menjadi sideways, minggu depan baru terjun. Gitu ya. Ada juga kemungkinan seperti itu. Atau kalau marketnya sedang bergerak cepat, dia naik, koreksi turun. Gitu. Masih ada 2 hari lagi sampai hari Jumat. Ya, saya rasa itu aja. Silahkan Bapak Ibu bergabung di dalam STI Platinum Club untuk bisa mendapatkan signal kita dapat entry. Kemarin kita dapat profit lumayan 125 pips ya, lumayan tuh. Cari sell sini dapat. Kan saya bilang kan dapat sniper
entry dapat close gitu. Kita cari lagi sniper di atas, close lagi gitu. Karena ini masih trennya bullish, kita pun mesti hati-hati main scalping dulu ya sementara intraday. Lalu nanti kalau udah confirm menjadi downtrend baru kita menjadi cari trading atau cari entryan yang swing ataupun semi swing. Tapi sementara karena masih bullish kita carinya yang scalping dulu. Artinya apa? Entry sell dapat profit 20, 50 sampai 100 pip close gitu. Entry sell 20 dapat 20 sampai 100 pip sell close gitu misalnya. Jadi cara kita adalah scalping dulu. Sampai dia menjadi confirm menjadi turun, nah barulah boleh kita hold sampai habis. Bahkan kalau perlu half close. Ya pasang 0,2 atau ya 0,2 misalnya gitu. Udah profit banyak, 0,1-nya di close, 0,1-nya di hold. Bisa aja seperti itu. Jadi mendapatkan maksimal profit. Ya. Nanti bisa belajar di dalam grup STI Education dan STI Platinum Club. Jadi Bapak Ibu, silakan kita tunggu beberapa momentum. Di sini ada sell, ada cari sell di dalam supply zone. Ya, supply di dalam supply, paling bagus seperti itu. Ya, kalau mau detail lagi masuk ke TFH1 atau TFM30 gitu misalnya untuk mendapatkan sniper entry gitu ya. Tapi karena ini bukan signal, ini adalah analisa roadmap dan preview. Ya, apa yang saya bisa gambarkan adalah kita sudah masuk di area supply. Ya, jadi sehingga banyak kesempatan yang kita bisa mencari scalping di sini. Ya, saya rasa itu saja. Bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan benefit daripada video saya ini, mohon dapat melakukan subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman lainnya supaya semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu pembelajaran tentang trading. Saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di hari Sabtu. Saya akan share untuk weekly preview. Hati-hati, gunakan money management. Pesan saya, cari sell aja di dalam supply zone. Kalau sudah di atas supply zone, udah kita nyerah. Kena SL atau kita stop loss gitu ya. Tapi kita masih ada kesempatan di sini. Gunakan money management. Ya, jangan entry sembarangan. Tunggu sampai momentum baru masuk. Jangan sembarangan entry juga. Gitu ya, takutnya Anda kejebak dia terbang terus. Karena market nggak ada yang bisa pasti. Ya, saya Joteng. Sampai jumpa di hari Sabtu. Terima kasih.